منهم تاريم الغناء. Sunnah-sunnah di dalam sholat, apa sih keutamaannya? Apa sih kepentingannya? Apa sih keutamaannya? Dari hadis qudsinya Rasulullah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, ini menunjukkan bukan hanya saja orang yang melakukan ibadah fardu, melainkan ibadah sunnah. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan di dalam hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memerangi terhadap wali aulia-auliaku, faqad adantuhu bil harb, maka aku telah umumkan kepada dia yang memerangi aulia dari wali daripada auliaku, yang memusuhi dia, yang memerangi dia, yang mengusik dia, maka aku akan umumkan kepada dia peperangan bersamaku. Dia akan perang terhadapku. Artinya apa di sini? Kok hadis qudsi diawali dengan man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Di sini berarti bukti atau argumentasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka aulia ini ada. Ya, hanya orang-orang yang tidak percaya dengan aulia Allah, ya mereka ini nggak tahu kenapa ini. Ini juga bingung kenapa itu mereka nggak demen sama aulia. Bukan nggak demen, mereka nggak percaya. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi aulia-auliaku, wali-waliku daripada auliaku, maka akan umumkan kepada dia peperangan, gendang perang, ya, terhadap Allah. Jadi orang yang musuhin aulia, wali walaupun satu, man 'ada li waliyan, walaupun satu, enggak mesti banyak, satu orang aja wali min auliaillah kita musuhin, berarti Allah udah terang-terangan ngomong akan perang sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Siapa itu aulia? Kemudian Allah berfirman di dalam hadis qudsi menerangkan hamba-hambanya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah hambaku yang mendekatkan diri kepadaku bi syai'in, dengan sesuatu, ahab ilayya, yang paling aku suka, mimma aftaradtuhu alaih, dari yang telah aku tentukan kewajiban buat mereka. Maksudnya apa di sini? Allah paling senang tidaklah ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan cara melaksanakan segala yang telah aku tentukan, yang telah aku wajibkan kepada dia. Itu yang paling aku senang, yang paling Allah senang, yang paling Allah suka. Kalau ada seorang hamba selalu tidak pernah ninggalin yang namanya hal-hal yang fardu, entah itu sholat 5 waktu, entah itu puasa Ramadan, entah itu zakat, entah itu haji bagi yang mampu. Nah, ini semua, segala yang diperintahkan kewajiban dari Allah, kalau dilaksanakan oleh hamba, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu hal yang paling Allah suka. Kemudian Allah menyatakan wala yazalu 'abdi, dan hamba-hambaku yang senantiasa yataqarrabu ilayya bin nawafil, yang mereka selalu mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang sunnah. Dan senantiasa hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku akan mencintai dia. Aku akan cinta sama dia. Kalau tadi ada hamba melakukan hal-hal yang fardu, istiqamah, Allah paling senang. Allah paling senang. Tapi kalau ada
hamba yang senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah, ya, apalagi wajib. Wajib aja udah nyenengin Allah. Allah udah senang kalau ada hamba yang mendekatkan diri melakukan hal yang fardu. Dan ditambah lagi senantiasa dia selalu melakukan hal-hal yang sunnah, aku akan cinta terhadap dia. Apa bedanya tadi? Kalau tadi Allah paling suka, Allah paling suka. Tapi kalau ngerjain sunnah, Allah yang bikin, Allah yang istilahnya Allah yang bergerak akan cintain kita. Paham? Allah yang berak, Allah akan cintain kita. Allah akan cinta banget sama kita. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku, yaitu Allah, dengan hal-hal yang sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku akan cinta sama dia. Jadi yang bikin Allah cinta sama kita kalau kita ngerjain hal yang sunnah. Allah bakal cinta sama kita. Hasilnya apa kalau Allah dicinta? Ya, hasilnya apa? Gunanya apa? Keutamaannya apa? Fa idza ahbabtuhu, jikalau aku sudah cinta terhadap dia. Kan tadi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba-hambaku setelah melakukan hal yang fardu, yang wajib udah dilakuin, aku senang. Kalau dia ngelakuin senantiasa hal-hal yang sunnah, aku akan cinta sama dia. Hasilnya apa kalau cinta? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta sama dia. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya dia setiap dia mendengar. Aku akan ada di telinganya dia setiap dia mendengar apapun. Artinya apa? Rahmatnya Allah ada di telinga itu hamba, bantuannya Allah ada di telinga itu hamba, keamanan dari Allah ada di pendengaran itu hamba. Jadi dikatakan bagi orang-orang yang kalau Allah sudah ada, Allah sudah menetap di anggota tubuhnya, berarti dijaga tuh sama Allah. Paling kagak minimal enggak akan dengerin ghibah, enggak akan denger hal-hal yang jelek dari luar, tuh dijaga sama Allah. Dijaga, enggak sampai dia bisa denger ghibah. Ada orang mau ghibah ngeliat dia udah segan jalan, ada aja tuh. Ada orang mau ngomong yang enggak enak, ngasih kabar yang enggak enak, enggak, disingkirin sama Allah. Fa idza hababtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah cinta sama dia, aku akan ada di pendengarannya dia di setiap dia mendengar. Jadi penyakit apapun dengan itu, ya, bukan penyakit lagi. Hal-hal yang nggak enak datang dari luar untuk didengar, dia nggak bakal dengar. Dihalangin sama Allah, dijaga oleh Allah. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan aku akan ada di penglihatannya dia setiap dia melihat. Aku akan ada di penglihatannya dia di setiap dia melihat apapun, aku ada di situ. Maksudnya apa? Rahmatnya Allah ada di situ, di penjagaannya Allah ada di situ. Ya, semua rahmatnya Allah, kelembutannya Allah, keamanan dari Allah ada di situ. Setiap dia melihat, aku akan ada di situ. Artinya apa? Hal-hal yang nggak enak untuk dilihat dijaga sama Allah, itu minimal. Hal-hal yang nggak senang sama tuh hamba untuk dilihat dijaga. Makanya nggak pernah ngelihat yang enggak jadi. Atau nggak melihat yang sesuatu yang nggak kurang enak, nggak dijaga sama Allah. Bukan pakai kacamata, bukan dikirimin kacamata dari langit, bukan. Allah dijaga sama Allah, dijaga. Ya, apa kata Allah selanjutnya? Itu hasilnya kalau Allah dicinta tadi. Hasil kalau Allah sudah cinta. Wa basarahu alladhi yubsiru wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan ada di tangannya dia di setiap dia berusaha, di setiap dia bergerak, aku akan ada di tangannya dia. Di setiap ingin dia berusaha, dia ingin kerja, dia mau ngapain aja, mau bikin apa aja, aku akan ada di tangannya. Melakukan apa aja dengan tangannya, Allah ada di situ. Artinya rahmatnya Allah ada di situ, bantuannya Allah ada di situ,
keamanan dari Allah ada di situ, kelembutan, kasih sayang, segalanya ada di situ. Di setiap dia orang mau ngapain dengan tangannya, Allah ada di situ. Dan juga dikatakan dijaga dari hal-hal yang jelek. Tangannya nggak pernah hal-hal yang jelek, nggak pernah melakukan hal yang jelek. Wa yadahul ladzi yabtishu biha wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya, dan aku akan selalu ada di kakinya di setiap dia melangkah. Dia melangkah kemanapun, aku akan ada di kakinya, kata Allah. Setiap dia ingin melangkah kemana aja. Artinya apa? Langkah-langkahnya dia selalu dijaga oleh Allah, dikasih rahmat Allah, dikasih barakah oleh Allah, dikasih keamanan, dikasih kelembutan, di penjagaan yang luar biasa. Barakah, dia mau ngelangkah kemana jadi barakah. Dia ngelakuin usaha apa aja barakah. Dia dengar apa aja barakah. Dia ngelihat apa aja jadi barakah. Tuh. Orang kalau udah senantiasa melakukan hal yang sunnah, Allah akan cinta sama itu hamba. Dan aku kalau udah cinta, kata Allah, ini masih dalam hadis qudsi, apa yang akan kau lakukan? Aku kalau udah cinta sama dia, aku akan ada di pendengarannya dia setiap dia mendengar, aku akan ada di matanya dia setiap dia melihat, aku ada di tangannya dia setiap dia berusaha, aku akan ada di kakinya dia setiap dia melangkah. Nggak mungkin ngerjain maksiat itu, dijaga sama Allah. Makanya mereka mahfud. Aulia ini punya sifat dari Allah namanya mahfud, terjaga, enak, semuanya dijaga sama Allah. Wala in sa'alani, belum sampai situ, belum selesai ini hadis qudsi. Wala in sa'alani la'atiyannah, kalau dia minta sama aku pasti aku kasih dia. La'atiyannah pakai tasydid, pasti aku akan berikan buat dia. Kalau dia minta sedikit sama aku akan kasih. Allah, inti yang ngasih Allah udah. Inti pengen nambah aja nih, baru ngerentek pengen ini, dikasih udah. Pasti ya Allah kasih, nggak ada enggak. Tapi tadi dulu, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, itu. Udah sampai sini? Belum. Wala in ista'adani, kalau dia berlindung kepadaku, la'u'idhannah, pasti aku akan lindungi dia. Udah pasti udah, nggak pakai insya Allah, nggak, udah pasti.